Jimmy Man. Iya. Puji Tuhan. Ya, nama saya Dusia Silaban, Bapak-bapak, ya. Orang Batak, umur saat ini 32 tahun, ya. Saat ini saya bergerak di bidang media, yaitu YouTube, Instagram, dan satu lagi TikTok, ya. Jadi bahkan kemarin kami masuk juga ke Bigo Live gitu ya, cuman nggak kepegang, nggak kepegang karena memang saat ini baru kepegang cuman 3 itu aja. Itu juga sudah agak kelabakan, agak crowded banget untuk ngolah yang 3 ini gitu loh ya. Jadi visi dari Dulos Production yang aku dirikan sekitar 2 tahun yang lalu ini adalah untuk jangkau ya orang-orang khususnya anak-anak muda lewat dunia maya gitu ya. Jadi hampir tiap hari saya berkoar-koar lewat aplikasi yang ketiga ini gitu ya. YouTube, Instagram, TikTok ya. Hampir tiap hari kita upload konten, hampir tiap hari kita memberitakan kebaikan Tuhan. Memang saat ini aplikasi kita ini belum berkembang banget, belum bisa dikatakan belum wah banget, tapi sudah kelihatan hasilnya gitu ya. Saat ini kita di Instagram kita punya follower sekitar 43.900, kalau di YouTube baru 20.000, TikTok 15 ribuan. Jadi memang belum wah banget gitu. Mungkin bagi bapak-bapak ini udah wah ini udah ribuan gitu loh. Tapi saya sebagai penggiat sosial media menurut saya belum kena banget, belum wah banget karena belum mencapai 100.000 pendukung, 100.000 pengikut, dan penontonnya juga belum banyak-banyak banget gitu ya. Jadi saya sampai saat ini masih bekerja terus ya. Saya bersama tim Dulos Production masih bekerja keras terus supaya menyebarkan kasih Tuhan lewat sosial media. Jadi saya memulainya dari nol, Bapak-bapak. Dari nol. Saya mulai dari Instagram dulu. Waktu itu tahun 2018, akhir tahun 2018 saya mulai dengan Instagram, ya. Dan kalau bapak-bapak juga main sosial media pasti tahu untuk cari penonton, untuk cari pengikut, follower itu sangat susah banget ya. Bahkan saya hampir setahun pada waktu itu, Dulos Production di Instagram, followernya cuma 1.700 pada waktu itu. Itu sudah mentok dan nggak naik-naik lagi. Dan saya melihat, aduh ya sudahlah, yang penting sudah berjuang di sosial media untuk memberitakan kasih Tuhan. Sekalipun tidak ada hasilnya, belum ada hasilnya, pada waktu itu saya berpikir, ya sudahlah. Ya, saya tidak terlalu pusing. Tapi singkat cerita di tahun 2019 November, di tahun 2019 bulan November saya masuk ke kamar, ya. Saya masuk ke kamar, saya berlutut, saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, akhir 2018. Jadi saya mulai 2017. Akhir 2017 saya mulai Instagram Dulos Production, terus akhir 2018, tepatnya bulan November, saya doa sama Tuhan, masuk kamar. Jadi saya sangat jarang melakukan ini. Pada waktu itu saya masuk kamar, saya nangis sejadi-jadinya pada waktu itu. Kenapa nangis? Karena saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau saya cuman hidup gini-gini aja, mendingan saya pulang ke sorga. Iya. Kalau hidup saya gini-gini aja, pelayanan juga biasa-biasa aja, masa muda saya juga biasa-biasa aja, lebih baik saya pulang ke sorga, Tuhan. Karena saya mau hidup, saya maunya hidup, saya melakukan sesuatu yang besar buat Tuhan. Saya maunya hidup, saya menjadi orang yang berpengaruh di bangsa ini dan dunia. Kira-kira begitu ya. Jadi 2018 November, saya nangis, saya berlutut seperti itu. Jadi saya bilang sama Tuhan seperti ini, kalau sampai akhir 2018 saya masih jadi orang yang gini-gini aja,
menjadi orang yang biasa-biasa aja. 2019 saya mundur dari pelayanan, saya mau minta pulang ke sorga, Tuhan. Jadi bukan bunuh diri ya, tapi saya minta sama Tuhan, tolong deh Tuhan, saya angkat deh ke sorga, saya mau pulang. Saya nggak mau hidup saya gini-gini. Saya mau jadi anak muda yang luar biasa, saya mau jadi anak muda yang berpengaruh bagi bangsa dan dunia, gitu ya. Jadi apa yang terjadi, saya juga nggak tahu, ternyata Tuhan buka jalan lewat Instagram Doulos Production. Tiba-tiba, dari 1.700 follower pada waktu itu, meledak sampai 20.000 pada waktu itu. Itu cuma hitungan 1 bulan. Jadi bulan November 1.700 follower, di bulan Desembernya itu sudah tembus 20 ribuan. Ya, sudah tembus 20 ribuan dan sampai saat ini 43.900. Jadi pada waktu itu saya juga kaget. Kenapa kaget? Karena anak-anak muda banyak yang kasih pesan ke saya lewat Instagram, banyak yang DM, istilah sosial medianya, banyak yang DM, banyak yang konseling, banyak yang curhat segala macam, ada yang gay, ada yang lesbi, gitu ya, ada yang ditinggal sama istrinya, ada yang kondisi dalam perceraian segala macam. Jadi begitu banyak orang yang DM pada waktu itu sampai akhirnya saya akhirnya melebarkan pelayanan lewat dunia media lewat YouTube. Jadi saat ini kita juga masuk akhirnya lewat YouTube dan puji Tuhan sudah memproduksi 2 lagu rohani ya. Jadi bulan kemarin kita luncurkan single terbaru kita, judulnya Mencintaimu. Jadi memang sampai saat ini saya bekerja keras terus untuk mengembangkan sosial media ini supaya jadi berkat buat banyak orang. Sampai akhirnya lewat sosial media ini, akhirnya orang-orang datang sama saya. Bahkan terakhir kemarin, sekitar 3 minggu yang lalu, ada seorang lesbi datang sama saya. Seorang lesbi datang, kita ketemu di daerah Ben Hill, kita ngobrol-ngobrol. Bayangkan, lesbi ini adalah seorang anak pendeta. Seorang anak pendeta, jadi aku korek kenapa dia sampai menjadi seorang lesbi, gitu ya. Aku korek kenapa dia menjadi seorang lesbi, jadi waktu di rumahnya itu dijadikan gereja. Di lantai 2 itu semuanya dia dan saudara-saudaranya di atas. Nah, di lantai bawah pada saat itu lagi terjadi doa, ya. Jadi papa mamanya lagi doa di bawah, dia dan saudara-saudaranya bikin dosa di atas. Jadi pada waktu itu dia nggak tahu karena posisi masih kecil, dia dilecehkan oleh saudara kandungnya sendiri. Dan itu dilecehkan oleh abangnya dan saudaranya yang ketiga gitu loh. Jadi dua-duanya saudaranya melecehkan dia pada waktu itu. Posisi lagi doa di bawah, papa mamanya lagi memimpin doa di bawah gitu ya. Jadi datang dalam keadaan hancur, datang dalam keadaan rambut sudah dipendekin, udah bener laki-laki banget gitu ya. Jadi lewat sosial media ini yang saya kembangkan saat ini, sekali lagi memang belum berkembang banget, tapi orang-orang datang sama saya. Sampai ini kemarin 3 minggu yang lalu lesbi. 1 bulan yang lalu datang gay, ya. 1 bulan yang lalu datang seorang gay, gitu ya. Dan sama, gitu. Sudah hancur juga, sudah ya namanya sudah berhubungan seks sesama laki-laki juga dan segala macam, gitu loh ya. Dan bahkan ada yang sampai bisa dikatakan mau bunuh diri pun datang, gitu loh. Mau bunuh diri datang. Bahkan saya masih ingat sekitar 2 bulan yang lalu dari Medan. Sekitar 2 bulan yang lalu, kita nggak pernah ketemu, tapi dari Medan, dia posisinya mau bunuh diri. Nah, ketika dia mau bunuh diri, dia sempat-sempatnya DM saya, ya gitu ya, DM Doulos Production gitu ya, minta masukan dan segala macam. Akhirnya saya langsung cepat, mana nomor telepon kamu, mana nomor WA, gitu ya kan. Akhirnya kita langsung, aku langsung telepon, gitu ya. Aku langsung telepon, aku bilang, stop bunuh diri. Stop bunuh diri, kamu bunuh diri, kamu masuk ke neraka. Sampai akhirnya dia berubah pikiran. Setelah dia berubah pikiran, aku bilang, tolong difoto dong apa yang kamu mau buat untuk bunuh diri. Jadi pada saat itu dia mau bunuh diri pakai cara meminum Baygon. Jadi Baygonnya difoto sama dia dan dikirim ke aku, gitu loh. Jadi bapak-bapak, saya mau sampaikan bahwa dunia sekarang sudah berkembang, sangat berkembang, teknologi sangat berkembang, bahkan lewat sosial media pun sangat berkembang gitu ya. Jadi
saya pribadi sampai saat ini memang berjuang mati-matian lewat sosial media untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, gitu ya. Jadi apapun saya buat di sosial media yang penting positif dan bisa jangkau lebih banyak lagi gitu loh ya. Jadi sampai saat ini bahkan saya sampai sangat crowded dalam arti orang-orang tuh datang dalam kondisi yang bisa dikatakan rusak-rusak gitu ya. Bahkan sekitar 1 bulan yang lalu saya baptis seorang perempuan yang bisa dikatakan perempuan nakal gitu ya. 1 bulan yang lalu saya baptis seorang perempuan nakal yang ya perempuan panggilan lah, dan sangat disayangkan, sangat cantik gitu loh ya, sangat cantik. Terus dia berasal dari seberang ya, dia berasal dari sepupu kita kemarin. Terus tiba-tiba dia datang sama aku mau dibaptis, ketika dia datang sama aku, akhirnya aku bilang tinggalkan semuanya hidup lama gitu ya, tinggalkan semua hidup lama, bahkan tinggalkan pekerjaanmu gitu ya. Jadi sudah 1 bulan dia kosong ya, bapak-bapak. Sampai saat ini 1 bulan dia kosong. Terus kami mentor karena jangan sampai balik ke dunia yang lama. Kalau dunianya yang lama, hitungan menit dia dapat jutaan gitu kan. Kalau sekarang dia benar-benar nol. Bahkan sering bisa dikatakan untuk saat ini kami support keuangannya. Memang kami nggak kasih banyak, 100.000, 100.000, 200.000 gitu ya. Sambil kami suruh untuk berjuang, nyari pekerjaan yang baru. Jadi dia saat ini kondisi dalam mentoring kami. Jadi begitu banyak memang orang-orang yang dalam tanda kutip hancur datang kepada kami untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dengan modal sosial media aja. Dengan modal sosial media aja. Orang-orang datang untuk menerima kasih Tuhan. Bulan lalu kami baptis 5 orang. Bulan lalu. Bulan ini 6 orang sudah daftar untuk dibaptis. Bulan ini loh ya, sudah daftar. Pengarahan perdana Senin depan. Jadi, sekali lagi Bapak-Bapak, cuman modal sosial media aja kami mengabarkan kasih Tuhan, dan puji Tuhan ada hasilnya. Jadi, inilah Doulos Production. Memang masih kurang terkenal, masih belum pencapaian, belum wah menurut saya, tapi puji Tuhan kami sudah memenangkan beberapa orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekian kesaksian dari